Permisi Pak. Ya, gimana Mas? Begini, saya sedikit mau cerita tentang masalah saya Pak. Oh, Masnya mau cerita terkait masalah ya? Iya Pak. Oh ya, tapi sebelumnya Masnya dengan siapa? Nama saya Muhammad Safi Amrullah Pak. Muhammad Sofyanullah. Iya. Biasa dipanggilnya? Sofi Pak. Oh, Mas Sofi. Iya. Mas Sofi sekarang sekolah, kuliah atau kerja? Alhamdulillah saya udah lulus Pak. Jadi saya karena orang tua ada rezeki, jadi saya langsung lanjut kuliah Pak. Oh, lanjut kuliah. Kuliah Iya. di mana? Di daerah sini Pak. Oh, daerah Purwokerto di Iya. UIN atau di Unmiko atau di Unsur? Agak di daerah ke atas lagi Pak. Saya Atas lagi. iya Di Pak, mana sih, di mana? di daerah Semampir Pak, di Semampir. UPSI. Oh, di PSI. Iya Pak. Oh, kirain di Unsur atau di UIN atau di Umiku atau Amikom yang lain. Kuliahnya sambil kerja atau kuliah reguler? Karena saya masih belum ada pengalaman kerja, jadi saya apa ya, agak bingung pas awal kuliah. Jadi saya ambil kuliah reguler saja Pak. Oh, yang reguler berarti Iya ya, Pak. bukan kelas karyawan ya? Bukan. Oke. Berarti bukan asal sini. Asalnya mana? Saya asal di daerah Bantar Kaung Pak. Bantar kamu itu di mana? Ikutnya itu Salem. Salem. Salem apa? Brebes. Oh, Brebes Brebes. Pak. Walah, Brebes ya dekat. Habisnya Bumayu di situ. Iya Pak, daerah situ Pak. Ya. Bumayu, ini paham, paham, paham. Terus gimana? Di sini mau cerita. Sebelumnya udah pernah lakuin sesi seperti ini, konseling? Dari awal kuliah itu saya tidak pernah kayak cerita seperti ini Pak. Jadi belum pernah yang mengalami namanya konseling Pak. Oh, belum pernah yang namanya tahu itu konseling ya? Belum. Oke, mungkin penjelasan sedikit untuk Mas ya. Konseling itu kayak proses bantuan kepada individu yang memiliki masalah. Misal kayak Mas tadi katanya ada masalah, Mas bisa lakuin konseling untuk kayak mendapat pikiran Mas sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus juga dalam konseling Mas kayak saya butuh Mas itu harus keterbukaan dengan saya. Mas tenang aja, di konseling itu ada namanya asas, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi Mas nggak usah takut, mau cerita apa aja, cerita aja, nggak bakal keluar ke mana-mana. Rahasianya untuk kita berdua saja. Iya Pak. Jadi Mas terbuka saja dengan saya. Terus gimana tadi terkait mau cerita apa? Jadi begini Pak, saya kan tadi udah sedikit cerita kalau saya itu kan tinggal di daerah Bantar Kaung yang otomatis saya kan bahasanya paling bahasa Sunda. Oh, berarti daerah Mas itu pakainya bahasa Sunda ya? Iya Pak, pakai bahasa Sunda. Terus saya kan dapat kuliah itu di daerah Jawa, di daerah Purwokerto. Jadi saya agak kaget dengan kultur bahasanya Pak. Oh iya kan, Mas Sunda, otomatis Iya. beberapa kan katanya ngapak ya, tahu ngapak? Iya. Kalau dengar sih kayak apa ya, kayak bahasa ngapak itu kayak enak banget, tapi bagi saya yang belum tahu itu kan namanya kayak, loh mereka lagi ngomong apa sih gitu Pak. Jadi kayak kultur shock bahasanya ya. Iya. Dari bahasa Sunda biasa sehari-hari pakai, sekarang harus dengerin bahasa ngapak, bahasa Sunda. Jadi Mas kayak kultur shock gitu ya. Oke. Terus yang Mas rasakan ketika
Mas itu nggak tahu bahasa itu? Kan Mas sehari-hari pakai bahasa Sunda ya, Iya Pak. otomatis ke bahasa Jawa itu kayak belum tahu. Itu yang Mas rasakan gimana? Di kelas itu kan banyak yang orang Purwokerto juga, banyak yang orang Jawa. Jadi saya pas dengar mereka kayak ngomong bahasa Ngapak itu kayak bingung. Kayak sayanya itu kayak kayak terasingkan gitu Pak. Jadi saya ngerasainnya itu kayak, loh mereka ngomong apa sih? Kok bisa sampai apa? Kayak bisa dibawa sampai bercanda gitu Pak. Bisa kayak ketawa terbahak-bahak gitu Pak. Jadi saya bingung. Mungkin apa ya? Saya agak pesimis gitu Pak. Apakah mereka lagi ngejek saya atau gimana Pak? Itu yang saya sedikit kaget dengan bahasa mereka. Oh, jadi Mas itu ngerasa kayak nggak diajak ngobrol, kayak mereka itu ngomongin apa sih? Saya juga mau ikut, tapi nggak Iya, tahu gitu. iya Pak. Soalnya apa ya? Banyak dari teman-teman kelas yang nggak tahu bahwa saya itu kan tinggalnya di daerah Sunda. Mereka itu tahunya itu saya itu tinggal di daerah Jawa. Jadi mereka kalau ngajakin saya ngobrol itu masih pakai bahasa masih pakai bahasa Jawa Pak. Gitu Oh, Pak. berarti mereka itu kayak belum tahu bahwa Mas itu nggak bisa gitu pakai bahasa Iya, kita. Tapi Masnya udah pernah cerita ke mereka atau pernah ngomong ke mereka bahwa saya tuh basicnya eh, dari orang Sunda, bahasa saya juga Sunda. Jadi untuk bahasa mereka itu saya belum tahu. Udah pernah cerita ke mereka supaya bisa tahu gitu. ada beberapa teman kelas saya Pak yang kayak mungkin bisa dijadikan teman sampai lulus gitu Pak. Alhamdulillahnya itu mereka kayak tanya saya dari mana loh, kayak gitu. Kamu sih dari mana? Kok pakai bahasa Indonesia terus, sedangkan teman-teman sini pada pakai apa gitu Pak. Jadi ada yang beberapa beberapa teman kelas itu tanya saya itu dari daerah mana. Jadi sayanya kayak kasih tahu saya itu dari daerah sini loh. Jadi apa ya? Saya nggak bisa pakai bahasa apa karena basic saya itu di bahasa Sunda. Oh, berarti ada teman-teman yang tanya. Tapi Ada Pak. ada nggak yang kayak dari Masnya itu emang bilang ke mereka bahwa misalnya saat kumpul nih mereka itu lagi ngobrol pakainya bahasa apa, terus dari Masnya kalian bahasa apa sih, saya nggak tahu bahasa kalian gitu, coba dong ceritain pakai bahasa yang bisa saya mengerti gitu, kayak bahasa Indonesia. Sayanya itu kan sebenarnya saya sedikit pemalu. Jadi saya kayak eh, kalau misalkan kelompokan gitu Pak. Jadi saya kayak lebih diam gitu Pak karena saya juga kayak kurang dianggap gitu Pak. Terus juga namanya karena baru gitu Pak, jadi belum terlalu mengerti bahasa mereka. Oh, oke. Jadi dari Masnya juga karena sifat pemalunya gitu ya, Iya jadi Pak. kendala juga ke Mas. Iya. Tapi kalau ke Masnya ngekos atau gimana? Karena dari Antarkawung ke Purwokerto agak jauh, jadi saya ngekos Pak. Oh. Lah kalau di daerah daerah kosnya itu gimana Mas? Kalau terkait kan tadi bahasanya. Lah kalau kesehariannya di kos, di wilayah kos-kosan itu gimana Mas? Karena berhubung saya juga kurang bersosialisasi gitu Pak, jadi saya itu cuman kegiatannya itu kayak dari kuliah paling kalau ada kelompokan ya kelompokan, kalau nggak ada kelompokan ya langsung pulang ke kosan. Terus juga di kos-kosan juga kayak kurang bergaul Pak. Oke.
Oke, berarti terkait yang Mas ceritakan ya, Mas itu kayak mengalami kultur shock, itu berupa kultur bahasanya yang beda, terus juga satu lagi jadi terkait Masnya pemalu, jadi Mas itu agak mengurung diri juga ya. Iya Pak. Oke, oke, tidak apa-apa. Terus juga begini Pak, apa ya, tadi kan saya juga cerita ada teman-teman saya yang apa ya, baik gitu Pak, kayak tanya saya dari daerah mana, tapi ada juga teman-teman yang kebanyakan gitu Pak, kayak acuh tak acuh ke saya loh Pak. Mungkin karena kayak eh, lihat Mas itu kayak mungkin dari karena Mas diem mulu, jadi dia kayak mau ngajak Mas juga kayak agak ricuh karena Mas kok diem mulu, mungkin karena nggak tahu Mas kan nggak tahu bahasa mereka kan, Iya jadi Pak. kan mereka juga nggak tahu ini sih orang kenapa Mas diem mulu. Oke, oke, baik baik, terima kasih sudah mau cerita. Jadi yang terdengar dari cerita Mas seperti tadi Mas mengalami kultur shock terkait gaya bahasa yang dari Sunda ke Jawa, Iya Pak. terus juga terkait Masnya pemalu belum bisa berbaur dengan wilayah Masnya Iya. yang sekarang ditinggali, terus karena faktor belum bisa menjadi teman-teman itu kayak lihat Mas itu acuh tak acuh. Oke, tapi Masnya udah mulai belajar bahasa daerah sekitar kayak tadi ngapa, udah mulai belajar atau belum? Karena berhubung saya agak pemalu juga ya Pak, terus juga ditambah kurang bersosialisasi, jadi saya paling keluar kos itu cuman kayak beli makan atau beli kebutuhan kos-kosan gitu doang Pak. Jadi kayak ya udah, ada mereka ya udah saya diem gitu, lewat-lewat doang gitu Pak, karena pemalu juga sih ya Pak. Oke. Berarti dari Maya juga belum kayak ada gerakan buat belajar bahasa sekitar gitu. Iya Pak. Oke, oke, oke. Yang saya dengar dari cerita Mas tadi, mungkin dari saya sedikit buat pandangan ya buat Mas. Yang pertama itu Mas lakukan kayak coba berbaur dulu dengan wilayah terkecil dulu dari wilayah Mas ya. Seperti tadi kan katanya Mas ngekos ya. Iya. Coba Masnya berbaur dulu dari teman kos gitu. Kan teman kos juga dari mana aja. Jadi Mas juga kayak dari nol dengan mereka. Jalin hubungan dengan mereka. Pasti ada anak kos yang bisa bahasa Napak juga kan ada. Banyak Pak, banyak Nah, yang pakai bahasa Napak. nah itu kan mungkin Bahkan ibu kos, bapak kos juga kadang pakai bahasa Napak. nah itu. Jadi kan karena Mas malu ya. Mungkin untuk belajar dari bahasa Mas dari hal yang terkecil dulu. Coba bergaul dulu dengan keluarga kos dulu kayak teman-teman kos, ibu kos, bapak kos. Mungkin nanti setelah bisa membaur dengan mereka, em, terus juga Mas bisa sedikit-sedikit belajar bahasa dari mereka terkait bahasa apa. Nanti setelah itu berbaur dengan wilayah sekitar yang ada di kos. Terus setelah bisa lagi ke wilayah kampus. Terus juga terkait bahasa, mungkin kalau udah bisa berbaur dengan saya, bahasa Mas juga mengikuti, bisa mulai mengerti, terus juga mulai belajar bahasa dari. Soalnya kan Mas kan kuliah ya, Iya. otomatis 4 tahun kan kuliah. Iya. Nah, mesti di wilayah tersebut Mas bakal tinggal di situ. Otomatis Mas harus bisa membaur, jangan sampai tidak bisa membaur. Jadi dari Masnya dulu. Tadi kan dari bapak kan kayak ngasih saran ya Pak, kayak bilang harus berbaur. Itu kira-kira bagaimana sih biar apa ya, pas awalan saya berbaur itu kayak gimana loh biar kayak nggak canggung gitu loh Pak. Oh, oke.
Seperti tadi yang saya bilang ya, Mas dari yang terkecil dulu. Mungkin teman kamar sebelah, teman kamar depan Mas, atau mungkin yang paling dekat ibu kos atau bapak kos. Coba berbaur dengan mereka dulu. Yang paling dekat dulu dengan Mas. Kalau udah yang paling dekat kayak agak udah bisa, coba lagi. Kalau tadi teman sebelahnya, sebelahnya lagi gitu. Yang dari terkecil dulu, perlahan nggak apa-apa. Yang penting dari Mas ada kemajuan, ada kemauan berbaur, nanti pasti bakal bisa. Terus nanti juga bahasa pasti mengikuti, pasti belajar dari mereka. Misal mereka lagi ngobrol apa, misal tumbas gitu, nanti tumbas itu apa ya dari Mas, nah, nanti mereka oh, tumbas itu beli. Nah itu kan mulai dari yang terkecil belajarnya. Belajar dulu bahasa yang buat sehari-hari, kayak bahasa Jawanya beli itu apa, bahasa Jawanya pergi itu apa. Intinya bahasa keseharian Mas dulu dipelajari. Jadi enak bergaulnya juga. Berarti kayak pas awal itu kayak nyapa dulu gitu ya, Iya terus bisa biar itu. bisa berlanjut kayak ngobrol-ngobrol gitu ya Pak. Nanti habis itu kan sambil belajar gitu, tanya bahasa-bahasa keseharian kayak beli itu apa, bahasa Jawanya, bahasa Ngapaknya apa, terus pergi itu apa, supaya nanti mereka itu kalau bilang ke saya pamitan pergi kan, siapa tahu ada yang nanya, saya bisa jawab. Oh iya Pak. Ya, jadi seperti itu dari diri masnya dulu bisa mau berbaur, bisa mau belajar bahasa daerah. Berarti saya harus bisa keluar dari zona nyaman saya yang apa ya, dari zona nyaman saya yang kayak yaudah saya itu sendirian, berarti harus keluar dari situ ya Iya Pak. bener yang kata anak zaman sekarang, zona nyaman gitu, yang udah nyaman ya udah di situ. Iya, Mas harus berani gitu. Harus ubah dari zona nyaman tersebut. Emang zona nyaman itu nyaman, tapi kan kadang ada yang lebih nyaman lagi, cuma kita tidak mau mencobanya. Ya Ya, Pak. seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Mungkin buat pandangan buat Mas itu, supaya dalam masalah Mas itu tidak putar-putar terus itu pandangan buat Mas. Dilakuin juga nggak apa-apa, mau dilakuin ada cara lain dari Mas nggak apa-apa. Kalau dilakuin lakuin. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya sedikit ada pandangan untuk kedepannya menjadi seperti apa untuk buat di lingkungan sekitar saya. Itu juga eh, apa namanya, mungkin kayaknya cukup deh Pak. Soalnya insya Allah dapat masukan juga sih Pak dari tadi pembicaraan tadi. Oh, oke. Nggak ada yang mau diceritakan lagi dari Masnya? Sepertinya udah dulu deh Pak. Ah, oke. Oke, kalau emang dari Masnya saya udah ada jalan keluar dari masalah Mas, mungkin kita cukupkan dulu. Mungkin kita bisa atur pertemuan lagi buat evaluasi terkait masalah Mas yang sekarang sedang dihadapi. Iya. Mungkin sayanya nanti bisa hubungi Bapak ya Iya, kalau bisa. mau konseling lagi. Bisa. Masnya tinggal hubungin saya aja, nanti tak kasih kontak saya supaya Mas bisa hubungin saya lagi, karena mungkin perlu ada pertemuan lagi terkait masalah Mas bisa langsung chat saya saja. Ya udah Pak, terima kasih nih. Terima kasih sama-sama. Semoga lancar dalam kesehariannya. Semoga setelah melakukan konseling ini Mas bisa mencapai jalan yang lebih baik lagi. Iya, makasih Pak. Sama-sama. Permisi Pak. Ya, selamat datang Mas Sofi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kalau Bapaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah, sama-sama baik juga. Ya, agak greges sedikit. Oh, jadi Tahu kan kayak, greges? mungkin kayak meriang ya Pak. Oh iya, sakit. Oh iya, sedikit-sedikit lah Pak sekarang. Kurang enak badan sedikit. Udah mulai tahu sekarang berarti. Kayak
ya bisa dibilang sedikit lah Pak. Oh, oke. Gimana perkuliahannya, lancar? Alhamdulillah lancar Pak, karena kemarin juga dari Bapak ngasih saran buat lebih terbuka buat sekitar gitu Pak. Iya. Jadi kadang saya sudah mengerti apa yang mereka bicarakan. Udah mulai bisa membaur dengan lingkungan. Iya, lumayan lah Pak. Alhamdulillah. Udah sering pulang? Sering pulang atau enggak? Kalau pulang kadang kayak seminggu sekali gitu Pak. Seminggu sekali. Gitu. Jadi sering pulang ya. Kalau Iya. pulang pakai motor atau pakai kendaraan umum? Dari orang tua sudah memberi fasilitas motor, jadi pakai motor. Oh, berarti kalau pulang pakai motor. Iya Pak, Kirain. biar lebih cepat juga sih Pak. Iya juga ya. Oke. Terus juga mahal ya kalau pakai kendaraan umum. Iya. Oke, gimana kesini mau ngapain lagi nih? Kayaknya saya kayak apa namanya, ngasih cerita gimana perkembangan saya Pak. Oh ya, oke, baik. Berarti kesini masnya mau kayak terkait mengevaluasi permasalahan mas sendiri. Iya Pak. Oh, oke, nggak apa-apa. Silakan. Kemarin sih saya kayak habis konseling kemarin itu Pak. Iya, Saya yang itu kayak saya. iya. Oke, siap. Gimana? Apa ya? Saya kan udah kayak tanya-tanya ke temen yang kemarin apa ya, kayak nanyain saya itu dari mana, terus juga kayak minta diajarin apa ya namanya, bahasa Napak itu kayak apa loh, ini loh artinya ini kayak gitu. Oh iya. Terus juga saya udah lebih sering berbaur ke teman-teman kos, tapi masih kayak 1-2 doang sih Pak. Oh, berarti belum bisa ya? Belum bisa ke Ya, semua. apa namanya juga kan baru berproses. Mas juga kayak baru memenuhi pemecahan permasalahan mas kan baru kemarin. Iya. Saya dengarnya juga ya alhamdulillah dari masnya kalau ada perkembangan, berarti masnya udah mulai ada kayak pemecahan masalah dari masalah kemarin. Berarti sekarang udah mulai sedikit bisa berbaur atau masih dalam lingkup kos dulu? Dari saya mah masih dari teman-teman kos dulu Pak. Terus juga untuk ibu kos, bapak kos, karena sedikit canggung jadi kadang baru menyapa dulu, belum sampai kayak berbicara lama gitu Pak. Oke. Paling kalau berbicara lama itu sama teman kos gitu Pak, teman kamar samping lah. Oh, kalau dengan teman-teman perkuliahan gimana? Paling ada 1-2 gitu Pak yang udah sering saya ajak ngobrol gitu Pak, biar lebih menambah lagi tentang pengetahuan bahasa Napak mereka. Oke, iya. Betul. Kalian, ya namanya juga kan mereka yang lebih paham bahasa, jadi mas yang belajar dari mereka. Mungkin mereka juga kalau di Sunda kan mungkin kebalikannya kayak seperti mas. Mereka mungkin kalau main ke rumah saya jadi mereka kayak, loh mereka ngomong apa sih? Iya. Mereka ngomong apa sih kayak gitu paling Pak. Mungkin jadi kayak kebalikannya gitu kan. Iya. Jadi masnya yang harus bisa merubah yang kata kemarin, masnya zona nyaman. Iya. Harus bisa keluar dari zona nyaman mas. Seperti itu ya benar, itu yang dilakukan mas cukup baik, sangat baik banget. Karena mas mau berproses untuk merubah diri mas. Terus juga saya kan kayak karena udah kayak sedikit ngerti, jadi kayak kadang apa ya, kayak ada yang nanya, terus sayanya kayak yang jawabnya itu yang nggih gitu Pak. Oh iya. Udah kayak kalau ngomong nggih itu udah kayak sering gitu Pak. Udah kayak wah aku udah bisa ini berarti. Iya, kayak saya udah bangga loh, baru walaupun masih apa ya namanya, masih di daerah, bukan daerah tapi kayak masih di lingkup kecil, tapi saya udah wah ternyata enak loh keluar dari zona nyaman gitu Pak, enak loh keluar dari tempat ini doang gitu. Ya kan gitu kan, maksudnya mulai kelihatan enaknya. Tapi untuk bahasa keseharian mungkin kayak beli makan atau beli sesuatu, bahasa Jawanya pergi beli makan atau apa, itu yang keseharian udah mulai bisa. Mungkin kalau yang seperti itu masih agak susah bagi saya. Paling agak
campur aduk gitu Oh, Pak. Campur aduk kecampur-campur. ya, kecampur-campur. Oke, tapi udah mulai ya. Iya mulai kayak kayak misalkan saya beli makan terus eh, pas makanannya udah saya terima kayak matur suwun nggih kayak gitu paling Pak. Oh, nggak bisa. Ya nggak apa-apa, bener. Berproses namanya juga lagi berubah, jadi perlu ada rintangan. Iya. Nggak apa-apa, pelan. Jadi udah mulai enak kan? Alhamdulillah enak sih Pak tuh juga. Jadi saya dengar banyak teman-teman cerita gitu kenapa mereka ketawa kayak oh mereka lagi ngomong ini kayak gitu Pak. Soalnya ada bahasa yang udah saya mengerti gitu. Oh, berarti ada bahasanya udah mulai bisa dimengerti, tapi belum Iya. bisa mengucapkan. Iya malah kayak apa yang namanya Ya sedikit-sedikit. sedikit-sedikit gitu Pak. Kayak saya paham mereka ngomong apa, bukan paham banget sih Pak, tapi kayak ke jeda-jeda gitu Pak. Ada yang misalkan gini terus selanjutnya kurang paham tapi ntar selanjutnya paham gitu Pak. Oh, iya. Nggak apa-apa, bener itu bagus. Progres baru buat pengalamannya. Berarti udah mulai bisa mengartikan sedikit-sedikit lah ya. Iya. Bagus. Walaupun susah awalnya, tapi kan nanti juga bisa gitu. Terus terkait masalah ini, ada kendala lagi nggak? Eh, mungkin bisa dibilang nggak ada, tapi kayak ada yang kayak temen ngejek karena saya pakai bahasa Sunda, tapi ya kayak saya karena mungkin mulai belajar gitu Pak. Kayak udah deh kayak apa namanya orang namanya juga belajar pasti ada yang namanya salah gitu Oh Pak. iya. Jadi saya kayak memaklumi terus juga kayak udah deh nggak usah dikubis ntar malah jadi tambah repot gitu Pak. Jadi kayak mereka mau bilang apa ya terserah, namanya juga lagi belajar ya, maaf aja gitu ya. Iya. Berarti selama konseling pertama itu ke sini itu masnya masih alhamdulillah masih lancar, belum ada kendala lain. Belum ada Pak. Kalau seperti itu ya alhamdulillah, saya dengarnya cukup cukup senang melihat Mas Sofi ya kan, yang tadinya Sunda nggak tahu apa-apa tiba-tiba ke wilayah Jawa, merantau terus tinggal 4 tahun bahkan di situ. Iya. Ya, sekarang udah mulai bisa berbaur dengan wilayah dan teman-temannya. Iya. Jadi sekarang udah nggak ada pikiran negatif ke teman-teman bahwa lagi ngomongin Mas Sofi kan, karena udah tahu. Udah nggak ada Pak. Bahkan kayak teman akrab saya yang dulu nanyain saya dari daerah mana gitu kayak kayak apa ya kayak bangga gitu Pak. Kadang kayak ih udah bisa bahasa ini, ih udah bisa ngomong gini gitu udah Pak. paham. Iya. Ya kan, itu namanya proses yang membuahkan hasil. Jadi Iya. makanya juga. Terus nggak ada yang mau diceritain lagi dengan saya terkait masalah ini? Mungkin sepertinya nggak ada Pak, tapi kayak saya cerita begini karena saya seneng gitu Pak, udah bisa sedikit-sedikit gitu Pak. Oke, mau cerita terkait proses Mas gitu ya? Iya. Pokoknya saya juga dengarnya enak kok, senang gitu dengan Mas Sofi udah bisa mulai berbaur, udah bisa mulai dengan teman-teman udah mulai bisa deket, tuh saya sangat apresiasi, sangat senang sekali gitu. Ucapan terima kasih kepada Bapak. Mungkin terima kasih juga ya Pak karena sudah memberikan saya saran kemarin pas konseling kemarin gitu Pak. Jadi saya bisa lebih berbaur, bisa lebih belajar terbuka, terus juga bisa lebih apa namanya bisa keluar dari zona nyaman gitu Pak. Terima kasih banget Pak. Ini nggak apa-apa kan, namanya juga kita kan manusia, banyak masalah yang perlu kita ceritakan dengan orang lain, pendapat orang lain kita harus dengar juga. Nggak apa-apa, saya juga senang kalau Mas Hafi sering cerita ini terbuka dengan saya juga senang dengarnya gitu. Ya sama-sama, saya juga merasa bahagia juga melihat Mas Sofi udah mulai bisa udah mulai bisa menemukan celah dalam masalah untuk menyelesaikan. Iya. Saya juga senang.
Mungkin itu saja Pak yang apa ya yang saya kasih tahu Pak, karena saya udah bangga karena saya bisa ini itu. Iya benar, bagus. Mas juga harus bangga dengan itu. Ya nggak apa-apa. Berarti mungkin cukup berarti untuk Iya. masalah ini clear, nggak ada Clear, yang Pak. mesti. Sih, alhamdulillah kalau memang udah clear, mungkin saya tutupkan atau mau tambahan lagi? Kayaknya cukup dulu dah. Mungkin Mungkin nanti kalau ada masalah lagi bisa cerita ke Bapak lagi. bisa, tinggal hubungin aja, udah dapat kontak saya. Udah. Nah, tinggal hubungin saja terkait untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita bisa schedule bareng-bareng. Ya udah makasih Pak. Sama-sama. Ya, hati-hati di jalan. Ya Pak.